Kita sering mendengar istilah sedekah jariah. Itulah sedekah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun kita telah meninggal dunia. Kita akan tetap terus mendapatkan kucuran pahala selama harta yang kita sedekahkan masih dimanfaatkan oleh kaum muslimin untuk melakukan ketaatan. Sama halnya dengan istilah ilman nafi'ah atau ilmu yang bermanfaat. Jika kita memberitahu seseorang suatu ilmu atau amalan soleh, lalu orang tersebut mengamalkan apa yang kita ajarkan, maka kita juga akan mendapatkan pahala dari ilmu yang bermanfaat tersebut. Sebagai orang yang beriman, yang sadar akan pentingnya bekal amal di hari kiamat, tentu kita sangat berharap bisa mendapatkan amal-amal semacam ini. Di saat kita sudah pensiun beramal, tetapi Allah tetap memberikan kucuran pahala karena amal kita di masa silam. Namun, di samping ada pahala jariah, dalam Islam juga ada dosa yang sifatnya sama. Dosa jariah. Dosa yang tetap terus mengalir sekalipun orangnya telah meninggal. Dosa yang akan tetap ditimpakan kepada pelakunya sekalipun dia tidak lagi mengerjakan perbuatan maksiat itu. Betapa menyedihkannya nasib orang ini. Di saat semua orang membutuhkan pahala di alam barzah, dia justru mendapat kucuran dosa dan dosa. Anda bisa bayangkan penyesalan yang dialami manusia yang memiliki dosa jariah ini. Satu prinsip yang selayaknya kita pahami, bahwa yang Allah catat dari kehidupan kita tidak hanya aktivitas dan amal yang kita lakukan, tetapi juga dampak dan pengaruh dari aktivitas dan amalan itu. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauh Mahfuz." Quran Surah Yasin ayat 12. Salah satu faidah yang bisa kita ambil dari ayat tadi adalah bahwa bekas kebaikan dan kejelekan yang diikuti orang lain itu pun akan dicatat. Orang yang melakukan amal dan aktivitas yang baik akan Allah catat amal baik itu dan dampak baik dari amalan itu. Karena itulah Islam memotivasi umatnya untuk melakukan amal yang memberikan pengaruh baik yang luas bagi masyarakat. Karena dengan hal itu, ia bisa mendapatkan pahala dari amal yang ia kerjakan, plus dampak baik dari amalnya. Sebaliknya, orang yang melakukan amal buruk atau perbuatan maksiat, ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan yang ia lakukan, ditambah dampak buruk yang ditimbulkan dari kejahatan yang ia kerjakan. Selama dampak buruk ini masih ada, ia akan terus mendapatkan kucuran dosa itu. Itulah dosa jariah. Dosa yang selalu mengalir. Sungguh betapa mengerikannya dosa ini. Mengingat betapa bahayanya dosa jariah ini, Rasulullah SAW mengingatkan umatnya agar berhati-hati. Jangan sampai umatnya terjebak melakukan dosa ini. Sebagaimana sabda beliau, "Barang siapa melakukan suatu amalan kebaikan, lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran, semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Sebaliknya, barang siapa melakukan suatu amalan kejelekan, lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa, semisal dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosanya sedikit pun." Hadis riwayat Muslim. Karena itulah, anak Adam yang pertama kali membunuh, dia dilimpahi tanggung jawab atas semua kasus pembunuhan karena kedzaliman di alam ini. Nabi SAW bersabda, "Tidaklah ada satu jiwa yang dibunuh secara zalim, kecuali anak Adam yang pertama menanggung sebagian dari darahnya. Karena dia adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anda bisa bayangkan, orang yang pertama kali mendesain rok mini atau pakaian you can see, kemudian ia sebarkan melalui internet, lalu ditiru banyak orang. Sekalipun ia tidak mengajak khalayak untuk memakai rok mini, tetapi mengingat ia yang mempeloporinya, kemudian banyak orang yang meniru, ia mendapatkan kucuran dosa semua orang yang menirunya, tanpa dikurangi sedikit pun. Tak jauh beda dengan mereka yang memasang konten pornografi di internet atau media massa. Kemudian ada yang nonton atau membacanya, dan dengan hal itu ada yang melakukan onani, zina, atau bahkan memperkosa. Maka pelaku yang menyebarluaskan konten pornografi tersebut akan mendapat aliran dosa dari semua maksiat yang ditimbulkan karenanya. Belum lagi para influencer di media sosial yang buruk akhlaknya dan selalu berkata-kata kotor atau kasar.
Jika ada generasi muda yang meniru gayanya, maka influencer tersebut akan mendapat dosa dari setiap perkataan kotor yang terlontar. Tidak hanya soal maksiat, ada beberapa oknum da'i atau ustadz yang sengaja menyebarkan ajaran baru tanpa tuntunan dari Rasulullah SAW. Sekalipun niatnya baik, tetapi jika hal itu bid'ah lalu diamalkan oleh banyak orang, bukan pahala yang ia dapat, tetapi justru dosa jariah yang ia terima. Hal ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW di mana beliau bersabda, "Barang siapa menyeru pada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya. Tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan amal jariah dan menjauhkan kita dari dosa jariah. Amin. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com. Update setiap hari, insya Allah.